Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam nikmatnya, dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya yang agung. Bersama dengan saya, Kang Sae, di acara indahnya Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang akhlakul karimahnya senantiasa kita akan teladani dalam seluruh aspek kehidupan kita. Insyaallah kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Saudara hadirin
kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu hadis kursi disebutkan, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka puasa. Kebahagiaan saat ia berbuka puasa. Dan yang kedua, bagian bagi orang yang berpuasa adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika ia nanti bertemu ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentu saja memang sangat banyak kebahagiaan-kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan yang dirasakan orang-orang yang berpuasa. Tapi dalam hadis kursi ini ada dua kenikmatan unggulan yang merupakan nikmat atau kebahagiaan yang terbesar. Yang pertama, kebahagiaan orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah ketika atau saat ia berbuka. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kita bisa merasakan sendiri ketika datang saat berbuka, azan maghrib, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tanda datangnya waktu berbuka. Maghrib datang, maghrib tiba. Ini kita merasakan ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, jangan keliru, jangan salah bahwasanya kebahagiaan orang yang saat berbuka puasa ini bukan didasari oleh karena kelezatan makanan atau kelezatan minuman. Bukan atas dasar itu seorang berbuka puasa merasakan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan orang yang berpuasa adalah karena orang yang berpuasa telah melewati sebuah perjuangan dan perjalanan yang sangat panjang. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, ya, sampai kedatang waktunya maghrib, yang menahan diri untuk menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Ia menahan diri menjaga mulutnya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang kotor. Yang menjaga telinganya untuk tidak mendengar hal-hal yang kotor, yang jelek-jelek. Kemudian ia menjaga pandangan matanya untuk tidak melihat sesuatu yang tidak disukai Allah, yang menimbulkan syahwat birahi dan seterusnya. Kemudian ia menjaga hati dari sifat buruk, kebencian, dendam, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang berat. Makanya ketika datang berbuka, maka yang menjadikan dasar kebahagiaan adalah bagaimana ia telah melewati sebuah perjalanan dan perjuangan yang sangat berat. Itulah hakikinya dari kebahagiaan orang yang saat berbuka puasa. Kebahagiaan saat berbuka puasa. Boleh jadi barangkali saat berbuka kita hanya berbuka dengan segelas air bening, air putih, ya, air teh, tidak ada hidangan lezat di meja makan kita, tetapi kelezatan kita sudah cukup dengan karena kita telah melewati sebuah perjuangan yang sangat hebat. Disitulah lalu ketika datang berbuka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu kebahagiaan yang kedua bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan saat nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah sebuah keniscayaan. Setiap hamba, setiap makhluk nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah tertinggi Allah Rabbul Izzati. Hanya saja saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ada dua gambaran bagaimana keadaan orang yang nanti saat berjumpa dengan Allah. Di dalam surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84, ayat yang ke-6, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ya. Kita nanti akan berjumpa dengan Allah. Kita untuk berjumpa dengan Allah saja sudah dengan bekerja keras. Yang dimaksudkan dengan bekerja keras di sini adalah bagaimana kita berlelah-lelah, berpayah-payah, bersusah-susah untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya adalah ibadah puasa yang penuh dengan perjuangan yang sangat berat. Makanya sangat boleh jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa ini perjumpaannya akan terasa indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dalam ayat yang lain di surat Hud, surat yang ke-11 dalam susunan Al-Qur'an, ayat yang ke-105, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallama nafsun illa biiznih, faminhum syai'un wa sa'id. Saya ulangi, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ya, syaqiyyun wa sa'id. Syaqiyyun artinya adalah orang yang sengsara, kemudian wa sa'id artinya bahagia, ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, yauma ya'ti la takallama nafsun illa biizni. Ketika hari itu, ya, ketika hari itu datang, ya, di hari kiamat, di hari pembalasan, tidak ada seorang pun yang mampu berbicara. La takallama nafsun. Bahkan di dalam surat Yasin mungkin kita sudah familiar dengan kalimat itu, ya. Itu disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Mulut kita akan terkunci rapat, tapi nanti akan menjadi saksi adalah tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita yang akan berbicara, kemudian menjadi kesaksian atas perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, di hari kiamat nanti akan datang di mana kita tidak akan bisa berbicara, ya. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, ya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Nah, untuk orang-orang yang berpuasa, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, insya Allah nanti ketika nanti dia berjumpa dengan Allah akan merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan itu ada yang bersifat duniawi, ada kebahagiaan bersifat ukhrawi. Kebahagiaan duniawi ini kebahagiaan yang sifatnya sementara. Sedangkan kebahagiaan ukhrawi atau kebahagiaan akhirat ini adalah kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Mungkin banyak orang, pandangan secara umum, orang merasa bahagia ketika di dunia apabila ia diberikan anugerah harta kekayaan yang banyak, ya. Sebagaimana hal ini bisa kita lihat di kisah Qarun. Qarun adalah salah satu kisah, ada salah satu umat yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang 76 sampai ayat yang ke-80 secara paralel dijelaskan, digambarkan bagaimana seorang Qarun, orang yang kaya raya yang kemudian Allah hancurkan, Allah benamkan hartanya. Di dalam surat 76, maksud saya ayatnya ke-76 di surat Al-Qasas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu adalah hidup pada zaman Nabi Musa. Pada zaman itu, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ada dua golongan yang memandang terhadap Qarun. Bagi orang yang menginginkan seperti Qarun, dia merasa Qarun adalah orang yang sangat berbahagia karena telah diberikan kekayaan oleh Allah. Satu kisah di dalam Al-Quran disebutkan, sampai anak kunci gudang-gudangnya kekayaan Qarun itu terbuat dari emas dan harus digotong dengan beberapa puluh orang. Ini menggambarkan betapa mewahnya, betapa kayanya seorang Qarun. Tetapi Qarun adalah manusia yang serakah, Qarun adalah manusia yang sombong. Dia berkata bahwasanya apa yang dia miliki ini adalah atas kerja kerasnya, atas keilmuannya, atas ilmu yang dimiliki. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ada satu golongan
Ya, wa qala alladziina utul ilma, bagi mereka yang dianugerahi ilmu, justru yang mengatakan wailakum, ya, kecelakaanlah yang besarlah bagi kamu. Artinya celaka buat Qarun dan orang-orang yang menginginkan seperti Qarun, ya. Karena apa? Karena kekayaan yang dimiliki itulah akan yang melupakan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kekayaan Qarun karena kesombongannya Allah benamkan ke dasar bumi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu adalah kebahagiaan sesaat, kebahagiaan yang sangat nisbi, kebahagiaan yang sementara. Nah, kembali kepada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Bagian yang bukan saja ia peroleh ketika nanti di akhirat, tetapi di dunia pun juga sudah memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan kita yang termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan kita ketika saat kita berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua nanti adalah kebahagiaan ketika kita nanti berjumpa berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, seperti biasa saya akan tutup dengan saya membacakan sepotong puisi, sepenggal puisi. Kebahagiaan bagi yang berpuasa. Kebahagiaan bagi yang berpuasa. Berbuka puasa saat yang paling berbahagia. Bukan karena lezatnya makanan dan minuman. Perjuangan hebat untuk meniti jalan Tuhan. Peperangan, musuh tak tampak kelihatan. Kebahagiaan yang kedua bagi mereka yang berpuasa, berjumpa dengan Sang Maha Pencipta Azza wa Jalla. Bukan kesengsaraan atas durhaka dan kemaksiatan, tetapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia sesaat mempesona. Kebahagiaan akhirat abadi, ilahi Rabbi. Kebahagiaan yang berpuasa, ketika berpuasa, ketika berbuka puasa, dan ketika berjumpa dengan Sang Maha Pencipta. Sekian dan demikian akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.